Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memelihara kita sehingga kita umatnya dapat beribadah hari ini, yaitu minggu ke-13 setelah Trinitatis. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang hadir di gereja ini, juga keluarga-keluarga yang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kornolong. Kami Majelis HKBP Kornolong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat hari Minggu dan selamat melayani bagi seluruh majelis gereja HKBP Kornolong. Tuhan Yesus memberkati kita. Hari ini kita beribadah dalam minggu ke-13 setelah Trinitatis, yaitu Ketritunggalan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Topik minggu kita adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Terimalah apa yang dianjurkan mulutnya dan taruhlah firman-Nya dalam hatimu. Marilah kita memuliakan Allah dengan nyanyian Ukap Bahal Naumuli. Ukap bahal naumuli mengasih membagi ai tu sido alnai muli menutup panggawi Indonesia. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus Anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah mengutus Anak-Mu yang tunggal itu, membebaskan kami dari kuasa iblis. Kami memohon kepadamu, peliharalah kami di dalam firman-Mu, agar kami kuat pada waktu kesesakan dan penderitaan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami terhadap firman-Mu yang kudus. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan terimalah kami masuk ke dalam hidup yang kekal, supaya di sana kami memuji nama-Mu sampai selama-lamanya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
setiamu sungguh lebih baik, lebih mulia dari hidupku. Ku puji Dikau, Tuhan Rajaku, kasih setiamu sungguh lebih baik. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini, yaitu hukum Taurat yang pertama sampai dengan yang keempat. Beginilah hukum Tuhan. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Allah Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyanyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadiku, aku telah mengasihi Engkau. Firman Tuhan penebusmu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan Nas Epistel pada minggu ke-13 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam Kidung Agung pasal yang kedua
dimulai ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Marilah kita membacanya secara responsoria. Dengarlah, kekasihku, lihatlah, ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah, ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah, manisku, jelitaku, marilah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah,
Marilah kita mendengarkan Warta Jemaat HKBP Kernolong Minggu ke-13 Trinitatis 29 Agustus 2021. Tata ibadah dan warta jemaat ini dapat dibaca secara lengkap melalui WA Group, WIC, dan seksi serta QR Code yang ada di hadapan kita masing-masing. Untuk itu pembacanya adalah pada hal-hal yang utama saja. Ibadah minggu di masa PPKM level 3. Hari ini Minggu 29 Agustus 2021 adalah minggu ke-13 setelah Trinitatis dengan topik minggu Diboto debatado nadi roham, Tuhan mengetahui isi hatimu. Sehubungan dengan berakhirnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 yang diperlonggar 17 sampai 23 Agustus 2021 yang kemudian dilanjutkan dengan PPKM level 3 24 sampai 30 Agustus 2021. Maka ibadah minggu hari ini dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah minggu siang 9.30 WIB dilaksanakan secara tatap muka dan live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. 2. Ibadah minggu sore pukul 17 WIB dilaksanakan secara tatap muka tanpa live streaming. Peserta ibadah minggu tatap muka diwajibkan mengikuti ketentuan sebagai berikut. Membawa dan menunjukkan sertifikat vaksin. Vaksin pertama atau kedua berupa sertifikat hard copy atau elektronik di aplikasi Peduli Lindungi. 2. Menaati protokol kesehatan. 3. Peserta ibadah dibatasi hingga maksimum 150 orang. Ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu hari ini dilaksanakan pada pukul 7.30 WIB. Masih secara virtual, link Zoom sudah dibagikan guru sekolah minggu di WhatsApp grup orang tua anak sekolah minggu. Diharapkan agar para orang tua selalu mengarahkan anak-anaknya bergabung di ibadah tersebut. Persembahan ibadah, pengumpulan persembahan ibadah hari ini kita lakukan setelah khotbah. Warga jemaat yang beribadah di rumah dapat menyerahkan persembahan melalui transfer bank ke rekening bank HKBP Kernolong nomor 10530173 di Bank BNI Cabang Kramat atau melalui Sintua WIC masing-masing. Persembahan 2 hari ini adalah sebagai namar boho tu keperluan pelayanan pengembangan ibadah dan musik HKBP. Pertangyangan WIC sehubungan dengan PPKM level 3, maka untuk sementara gereja kita belum mengadakan pertangyangan WIC gabungan secara tatap muka pada hari Selasa, tetapi akan melaksanakannya pada hari Rabu 1 September 2021 pukul 19 WIB. Topik, kuatkanlah hatimu jangan takut, Pirmatondim unang hota hutan, Yakobus 2 ayat 5 sampai 13. Cara pelaksananya virtual, link Zoom akan dikirimkan Sintua melalui WIC group masing-masing. Untuk meningkatkan jumlah keluarga yang mengikutinya, maka pertangyangan WIC akan dibagi menjadi 3 room atau kelompok sebagai berikut. Kelompok room Matius terdiri dari WIC 1, 2, 7, dan 10. Kelompok Markus terdiri dari WIC 3, 4, 5, dan 11. Kelompok Lukas terdiri dari 6, 8, dan 9. Majelis jemaat mengharapkan agar segenap warga jemaat mengikutinya serta saling mengingatkan dan saling mengajak, misalnya melalui WA Group WIC masing-masing. Berikutnya pelayanan perjamuan kudus di rumah warga jemaat. Amang B Mangiring Simajuntak, suami Inang Mary Borhuta Barat, warga jemaat WIC 5, alamat Jalan Mardani, Gang B nomor 19A, RT 12, RW 5, Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat, telah menerima perjamuan kudus di rumah pada hari Senin 23 Agustus 2021 yang lalu.
Dilayankan Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan, Amang Sintua Jimer Martohap Hutagalung, dan Amang Sintua Krisman Siregar. Kiranya Tuhan Yesus Kristus mengaruniakan kesembuhan. Berita pernikahan, warta pertama. Pada hari Jumat 27 Agustus 2021 di Gereja HKBP Kernolong telah dilaksanakan acara perjanjian nikah atau partupolon antara Saudara Thompson Lambok Purba, putra keluarga Amang Marolo Purba dan Inang Siti Boru Situmorang, warga jemaat HKBP Keramat Jati Resort Keramat Jati, alamat Jalan Inebang Raya nomor 43, RT 9 RW 2, Kelurahan Tengah, Jakarta Timur, dengan tunangannya Saudari Septia Ulina Boru Hasibuan, putri keluarga Amang Antonius Hasibuan almarhum, dan Inang Sintua Tati Rida Boru Samosir, warga jemaat WIK 8, HKBP Kernolong, alamat Jalan Keramat Jaya nomor 20, RT 12 RW 2 Johar Baru, Jakarta Pusat. Acara perjanjian nikah dilayankan oleh Amang Pendeta Sahat Parulian Nababan STH, Inang Bibel Pro Juliani Boru Tarihoran, Amang Casi Batahi Mulatua Lumban Tobing. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 11 September 2021 di HKBP Kernolong Resort Jakarta. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati persiapan dan rencana pernikahan. Ibadah remaja se-HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sesuai program kerja Persekutuan Remaja Distrik 8 DKI Jakarta, maka ibadah remaja se-HKBP Distrik 8 pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 15 WIB, tempat kantor HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di Sopo Marpikir. Pengkhotbah Pendeta Dr. Dional Sinaga, Kepala Departemen Koinonia HKBP. Temanya, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, Yesaya 41 ayat 10, cara pelaksananya virtual. Limjum akan dikirimkan melalui Ketua Dewan Koinonia. Diharapkan segenap remaja gereja kita mengikutinya. Pemberkatan pelajar CD. Sehubungan dengan telah berakhirnya masa belajar CD reguler periode tahun 2020-2021, maka gereja kita akan melaksanakan acara pemberkatan pelajar CD pada hari Jumat 10 September 2021 pukul 15 WIB, tempat ruangan serbaguna. Cara pelaksananya tatap muka dengan protokol kesehatan ketat. Pesertanya yang pertama pelajar CD, kedua orang tua pelajar CD, ketiga majelis tahbisan. Berikutnya peneguhan CD. Gereja kita akan melayankan ibadah peneguhan CD pada hari Minggu 12 September 2021 yang akan datang untuk 27 orang, 14 orang remaja putra dan 13 orang remaja putri yang telah mengikuti pelajaran CD sejak Minggu 16 Agustus 2020, baik secara tatap muka maupun virtual. Sehubungan dengan ibadah peneguhan CD tersebut, maka dipastikan durasi ibadah akan bertambah lama. Untuk itu, sermon majelis tahbisan telah menyepakati menambah jam ibadah menjadi 3 kali, yaitu 1 pukul 7 WIB tatap muka dengan live streaming, 2 pukul 9.30 WIB peneguhan CD tatap muka dan live streaming, 3 pukul 15 WIB tatap muka tanpa live streaming. Demikian diberitahukan. Tuhan Yesus memberkati. Warta Pesta Huria, Pesta Gotilon dan ulang tahun ke-102 HKBP Kernolong. Waktunya pelaksanaan Minggu 3 Oktober 2021 pukul 9.30 WIB.
Panitia Pesta Huria ulang tahun ke-102 KBP Kernolong sehubungan dengan ulang tahun ke-102 gereja kita pada 20 September 2021 yang akan datang, maka sermon majelis tabisan pada hari Kamis 12 Agustus 2021 telah menyepakati pembentukan Panitia Pesta Huria dengan susunan sebagai berikut. Yang kegiatannya sebelum hari H, yang pertama bazar makanan mingguan dengan cara pre-order, kemudian pembagian dan penjualan masker berlogo HKBP 102 tahun. Acara pada hari H, ibadah dan penyerahan silua masing-masing week, penyerahan ulus untuk warga jemaat yang berumur 70 tahun kelahiran dan 50 tahun pernikahan, termasuk yang tertunda di tahun 2020 yang lalu. Yang berikutnya lelang buah dan lelang lagu makan bersama. Yang D, cara pengumpulan dasa, intake and list, sukarela dan sukacita, dan mengisi formulir yang akan diedarkan oleh Sintua Week masing-masing. Kemudian dari lelang buah, penjualan masker, sumbangan spontanitas dari panitia dan warga jemaat, persembahan ke depan altar dalam amplop khusus. Yang berikutnya gerakan 1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP. Marilah kita dengan sukacita tetap berkontribusi dalam gerakan Rp1.000 per hari untuk menopang dana pensiun HKBP dengan mengisi kotak persembahan yang ada di pintu gereja atau melakukan transfer ke rekening bank HKBP Kernolong. Gerakan ini sudah kita mulai sejak Minggu 18 April 2021 yang lalu. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis dan warga jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan dalam minggu ini. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun dari Mazmur 34 ayat 9 sampai 10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya, takutlah akan Tuhan hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Nama-nama yang berulang tahun dapat kita baca. Warga jemaat yang sakit, mari kita bawakan dalam doa kesembuhan warga jemaat yang sakit. Yang pertama, Inang Dewi Susanti Boruari Tonang, istri Amang Pendeta Bernard Manik MTH, Pareses HKBP Distrik 8 Jakarta Raya, dirawat di Rumah Sakit RSPAD Gatot Subroto. Yang kedua, Inang Jadiate Borusi Tanggang, istri Amang Tulus Tambunan dari Wik 7, dirawat di RSPAD Gatot Subroto lantai 5 ruang 508. Dari 3 sampai 25 mari kita bawa dalam doa untuk kesembuhan mereka. Warta tambahan, bunga altar hari ini dari Septiani Ulina Boru Hasibuan dan Thompson Lambok Purba. Tuhan memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Bagi warga yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Bagi warga yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi warga yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Amin. Horas. Baik saudara-saudara yang terkasih, kita sambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari BNH nomor 253 ayat 1 dan 5.
bersatu di dalam doa. Kami puji, kami sembah nama-Mu Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga. Engkau Tuhan yang maha baik, yang memberkati kehidupan kami. Hingga saat ini kami merasakan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Pada saat ini Tuhan kami bersekutu untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hikmat serta pengertian, agar kami boleh mendengar firman Tuhan, serta mengerti firman Tuhan, dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita sambut firman Tuhan yang menjadi khotbah pada minggu hari ini, minggu yang ke-13 setelah Trinitatis. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Markus, pasalnya yang ke-7, ayat 17 sampai ayat 23. Injil Markus pasal 7, ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Marilah kita membacanya secara responsorial. Saya mulai dari ayatnya yang ke-17. Beginilah firman Tuhan. Sesudah ia masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang arti perumpamaan itu. Maka jawabnya, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian, ia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, berzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Yang menjadi topik firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan mengetahui isi hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saat Tuhan menciptakan manusia, menciptakan kita, tentu tidak terlepas dari organ-organ di dalamnya, termasuk diantaranya adalah hati. Dikatakan bahwa hati berada pada rongga perut manusia yang terbentuk seperti gumpalan darah. Fungsi hati dalam tubuh manusia sangatlah penting, mulai dari menghancurkan racun di dalam tubuh hingga dapat membantu pencernaan di dalam tubuh kita. Bila organ hati kita tidak berfungsi dengan baik, maka bisa mengakibatkan kondisi yang serius, bisa mengakibatkan hal yang mengkhawatirkan kita. Dan ini hanyalah sekilas tentang hati di dalam tubuh kita. Untuk lebih paham, boleh kita tanya kepada tenaga kesehatan atau dokter. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam kehidupan kita sehari-hari pun demikian, begitu banyak kita temukan atau kita ungkapkan secara pribadi lepas pribadi yang berkaitan dengan kata hati. Dan ungkapan ini tentu memiliki makna. Di antaranya mungkin kita akan mengatakan buah hati, kekasih hati, jantung hati, mata hati, lubuk hati, sakit hati, iri hati, hati-hati dan sebagainya. Dan di dalam Alkitab juga ada sebanyak 876 kali disebutkan kata hati. Hal ini mau mengatakan bahwa makna dan pengertian hati ini sangat memiliki peranan penting yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia, kehidupan kita. Hati disebutkan sebagai pusat kepribadian manusia yang berkaitan dengan intelektual, pengetahuan, pemikiran, dan pusat perasaan, serta tindakan ataupun kemauan manusia. Hati dapat dipahami sebagai pusat daripada mempertimbangkan atau membuat suatu keputusan. Inilah yang dapat kita pahami tentang hati. Ternyata hati sangat dipahami penuh makna dan banyak artinya di dalam kehidupan kita. Demikian di dalam kitab Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita diminta untuk menjaga hati, perlu menjaga hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Kalau tidak dijaga hati, maka akan mempengaruhi kehidupan kita, baik atau tidaknya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan pada saat ini hendak menghantarkan kita untuk mengenal dan merenungkan diri kita dengan satu pertanyaan. Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Bagaimana kondisi hati saya, kondisi hati Bapak, Ibu, Saudara-saudari saat ini? Sepasang suami istri, baik bapak atau ibu, apakah sudah saling mengenal atau mengetahui
kondisi atau keadaan hati istrimu atau suamimu? Pemuda-pemudi yang menjalin kasih, apakah sudah mengenal atau mengetahui bagaimana isi, kondisi atau keadaan pasanganmu? Jangankan hati orang lain, mungkin saja kondisi, keadaan, isi hati kita pun kita tidak tahu. Firman Tuhan sangat jelas mengatakan, manusia hanya mampu melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Manusia hanya melihat apa yang di depan mata secara kasat mata, tetapi Tuhan mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Dan ada kata pepatah mengatakan, rambut boleh sama hitam, tulang boleh sama putih, dalamnya laut boleh diselami, tetapi hati siapa yang tahu? Sulit untuk mengetahui, menyelidiki, menelusuri hati setiap orang. Tuhan melihat hati, Tuhan mengetahui isi hati, dan Tuhan mampu melihat keadaan hati kita sampai kedalamannya. Tuhan tidak hanya memandang kita dari luar, dari penampilan, apakah kita ini baik atau saleh. Yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana keadaan, kondisi, dan isi hatimu. Bagi Tuhan tidak hanya memandang penampilan luar saja. Mungkin kita kelihatan baik, merasa benar, merasa saleh, tetapi hati siapa yang tahu? Hanya Tuhan yang mampu melihat sampai kedalaman hati kita. Sama seperti orang Yahudi kita lihat di dalam perikop khotbah ini, yaitu para ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kelihatannya mereka sangat saleh, tetapi di dalam mereka penuh dengan kemunafikan. Mereka bangga dengan kesalehan mereka di dalam peribadahan, penyembahan kepada Tuhan, tetapi ternyata di dalam hatinya penuh kemunafikan. Yesus berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Mereka menyatakan diri mereka adalah orang yang paling benar, orang yang paling kudus, yang dikenan oleh Allah. Tetapi bagi Tuhan, karena Tuhan mengetahui isi hati mereka, mengetahui segala kemunafikan mereka, maka Tuhan berkata, kamu hanya membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui isi hatimu. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita, Injil ini mengisahkan perjumpaan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, dengan orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Sebelum perjumpaan ini, Yesus sudah sering melakukan pertemuan atau perjumpaan dengan orang-orang Yahudi atau ahli-ahli Taurat. Kita tahu bahwa orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena didorong oleh rasa iri hati kepada Tuhan Yesus,
Karena Tuhan Yesus istimewa bagi orang-orang Yahudi karena pengajarannya yang baik. Dan karena banyak melakukan mujizat dan tanda-tanda, sehingga orang Yahudi iri hati dan ingin mencari kesalahan Tuhan Yesus dan menjatuhkan Tuhan Yesus. Di dalam perjumpaan ini hendak memperjelas pemahaman yang salah oleh orang Yahudi, di mana pemahaman yang salah itu adalah hukum manusia, hukum yang dibuat oleh nenek moyang mereka, dianggap sejajar dengan hukum atau aturan Allah. Yesus mau memperjelas pemahaman yang salah, apa yang dipahami oleh orang Farisi dan ahli Taurat, yaitu hukum manusia sejajar dengan hukum Allah. Ketika orang-orang Farisi melihat bahwa di antara murid-murid Tuhan Yesus makan dengan tangan yang najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh dan dicuci. Ini suatu kesalahan besar bagi orang-orang Yahudi, termasuk orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka melihat bahwa murid-murid Tuhan Yesus sudah melanggar aturan, hukum, adat istiadat nenek moyang mereka, melanggar hukum adat Yahudi karena tidak membasuh tangan, mencuci tangan ketika mau makan. Suatu pelanggaran besar bagi mereka, sebab mereka berpegang pada adat istiadat yang dibuat oleh nenek moyang mereka. Kemudian ada lagi yang dianggap pelanggaran, yaitu kalau pulang dari pasar, mereka tidak boleh makan jika tidak membersihkan diri terlebih dahulu. Ini juga suatu pelanggaran bagi murid-murid Tuhan Yesus yang dianggap najis oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Bahkan memakai cawan kendi perkakas lain pun mereka sangat jeli. Apakah layak untuk dipakai sesuai dengan aturan dan hukum nenek moyang mereka itu? Ini bukanlah soal untuk menjaga kesehatan tubuh, karena jika kita hubungkan dengan kondisi hidup kita saat ini, pada masa pandemi COVID-19, justru kita harus menjaga kesehatan dan mematuhi prokes. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat di sini ingin menegaskan aturan adat istiadat itu yang hanya dipahami secara harafiah, secara tertulis. Jika melanggar aturan itu, maka najis bagi mereka. Jika melanggar aturan daripada nenek moyang mereka, maka itu dianggap najis oleh ahli Taurat dan orang Farisi. Selanjutnya mereka menekankan hukum Taurat tentang menghormati orang tua. Menurut mereka, suatu perbuatan baik dan melakukan hukum itu jika memberikan persembahan kepada Allah, yang seharusnya persembahan itu digunakan sebagai pengobatan dan pemeliharaan orang tua mereka, ini dianggap suatu perbuatan baik, perbuatan yang kudus. Artinya mengabaikan orang tua, biarpun dalam keadaan sakit, tidak makan, tidak perlu dirawat,
asal mereka mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, itu adalah perbuatan yang terpuji. Dan banyak lagi aturan yang dilakukan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu menyatakan mereka sudah taat di dalam penyembahan kepada Tuhan, karena hukum adat istiadat Yahudi tadi disejajarkan dengan hukum Allah. Orang Farisi dan ahli Taurat boleh berbangga diri dalam kemewahannya dan mengabaikan orang-orang miskin, orang-orang terlantar di dalam penderitaan dan kesusahannya. Mereka berbangga diri memakai jubah yang mewah supaya mereka kelihatan kudus. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari mereka mengabaikan orang-orang miskin dalam penderitaannya. Mereka juga memeras orang miskin asal memberikan persembahan kepada Tuhan. Itu dianggap benar. Boleh sombong, boleh tinggi hati, boleh dan lain sebagainya, asal melakukan penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah suatu kebenaran bagi mereka. Mereka sangat bangga melakukan ini semua. Padahal ternyata ini bukanlah ibadah yang benar. Ini adalah ibadah yang sejati, ibadah yang palsu, yang hanya bersandar kepada hal-hal lahiriah saja, yang kelihatan saja. Mereka hidup kudus, merasa kudus, melakukan ritual keagamaan dan upacara-upacara yang seremonial saja. Rajin beribadah, rajin memberikan persembahan, tetapi tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Mereka seperti pemeran dalam suatu panggung sandiwara. Kelihatan di luar baik, kudus, tapi ternyata di dalam penuh dengan kemunafikan. Aturan hukum nenek moyang mereka sebagai alat ukur untuk menyatakan sesuatu itu apakah kudus atau najis. Itu semua percuma dan tidak berguna. Berpegang kepada hukum nenek moyang mereka, aturan yang dibuat manusia, namun mengabaikan perintah dan hukum Allah, Tuhan tidak menginginkannya. Tuhan tidak menginginkan jika aturan itu dilakukan sebagai alat ukur untuk mengatakan ini kudus, ini najis, dan mengabaikan perintah dan hukum Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, di sini Yesus tidak ingin menolak atau menyalahkan aturan daripada adat istiadat orang Yahudi. Yesus sungguh paham dan mengerti serta menghargai hukum yang dibuat oleh orang Yahudi. Tetapi Yesus sangat menolak pemahaman yang keliru, pemahaman orang Farisi dan ahli Taurat yang salah itu, supaya mereka jangan hanya melihat dan mengukur apa yang kelihatan sebagai tanda kekudusan dan kenajisan. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dalam konteks tadi bahwa orang Farisi dan ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus telah melanggar aturan Yahudi ketika makan tidak mencuci tangan terlebih dahulu. Mereka melihat apa yang kelihatan secara kasat mata, yaitu tangan yang tidak dicuci dan makanan yang masuk ke dalam perut. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya.
2 kali dikatakan pada ayatnya yang ke-15 dan ayat 20. 2 kali dikatakan Tuhan Yesus, sekali kepada orang banyak yang ada di situ, dan sekali lagi kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya mempertanyakan perumpamaan itu. Bukan makanan yang masuk ke dalam perut yang menajiskan seseorang, yang menajiskan orang, sebab semua makanan adalah halal. Makanan hanya masuk ke dalam perut dan dibuang di jamban. Ini bukan soal makanan dan mencuci tangan tadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari dulu hingga sekarang tidak habis-habisnya membicarakan, memperbincangkan tentang najis terhadap makanan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu, sebab makanan ini, makanan itu adalah najis. Firman Tuhan tegas mengatakan tidak ada makanan yang najis. Semua makanan adalah halal, boleh dimakan. Semua makanan adalah halal, boleh dimakan. Tetapi jika makanan itu berpengaruh dengan kesehatan tubuh kita, jika makanan itu berpengaruh dengan kesehatan tubuhmu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan makan. Sudah tahu sakit gula, sakit kolesterol, masih makan ini, masih makan itu, maka akan berpengaruh kepada kesehatan kita. Tidak ada makanan yang najis, semua makanan adalah halal. Jangan makan jika makanan itu berpengaruh kepada kesehatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada perkataan Tuhan Yesus. Bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari dalam hati, itulah yang menajiskan. Sangat jelas di sini dikatakan satu persatu, apa yang keluar dari dalam dari hati orang, itulah yang menajiskan, yaitu segala perbuatan jahat, pikiran jahat, perkataan, pencabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua kejahatan timbul dari dalam, dari hati dan menajiskan. Inilah yang menajiskan orang. Segala perbuatan jahat, pikiran jahat, iri hati, hujat, kesombongan. Semuanya itu adalah menajiskan orang. Jika hati adalah pusat kepribadian dari manusia itu, kepribadian kita, kembali kepada pertanyaan, apa yang memenuhi hati kita saat ini? Bagaimana kondisi hati kita saat ini? Kita tidak ingin seperti orang Farisi dan ahli Taurat itu, rajin menjalankan dan melakukan ibadah, rajin pergi ke gereja, rajin berdoa, kelihatan baik saleh, tetapi hati kita menjauh dari Tuhan. Kita tidak ingin menjadi orang-orang yang munafik. Kita tidak ingin hati kita dipenuhi dengan kemunafikan. Kelihatan di luar sangat baik, sangat kudus. Kelihatan dirinya berkenan benar di mata Tuhan. Tetapi di dalam hatinya ini penuh dengan kepalsuan, kemunafikan, keburukan, bahkan pikiran-pikiran jahat terhadap orang lain. Itulah yang menajiskan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan juga tidak ingin kita menjauh darinya. Tuhan mengetahui isi hati kita, apakah itu baik atau apakah hati kita ini menyimpan banyak kemunafikan, kebohongan, kepalsuan. Tuhan melihat hati kita, keadaan hati kita, kondisi hati kita. Jika hatimu, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dipenuhi perbendaharaan yang baik, maka yang timbul adalah semua yang baik. Sebaliknya, jika hatimu dipenuhi pembendaharaan yang jahat, maka yang timbul adalah segala yang jahat, perbuatan yang jahat. Apa yang memenuhi hati kita saat ini, cepat atau lambat kondisi keadaan itu akan timbul juga. Apa yang memenuhi hati kita saat ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, cepat atau lambat kondisi itu akan timbul juga. Maka pelihara dan jagalah hati. Jangan simpan, jangan pelihara keadaan hati yang jahat. Jangan simpan pelihara keadaan hati yang penuh dengan sakit hati, dendam, iri hati, dengki. Karena itu dapat merugikan diri kita sendiri. Peliharalah hati dan isilah hati dengan hal-hal yang baik, sebab itu yang dikenan Tuhan. Dari sana terpancar kehidupan. Tuhan tahu isi hati kita. Tuhan menginginkan hati kita untuk senantiasa berpaut kepadanya. Hati yang selalu merindukan kehadiran Tuhan untuk tetap tinggal dalam hidup kita, untuk memancarkan kehidupan, untuk menghasilkan buah yang baik dan perbuatan baik. Akhirnya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan kiranya pakai kita untuk saluran berkat bagi banyak orang dalam tutur kata, pikiran yang baik, dan perbuatan baik. Dari hati kita kiranya terpancar kasih Tuhan bagi sesama kita. Amin. Marilah kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada saat ini kami boleh mendengar firman Tuhan, bersekutu dengan Engkau lewat firman yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Tuhan Allah Bapa kami, ajarlah kami untuk senantiasa mengisi hati kami akan firman Tuhan. Penuhi hati kami dengan firman-Mu dan mampukan kami untuk senantiasa melakukan perbuatan yang baik, yang berkenan bagi Tuhan. Jauhkan dari kami sifat yang penuh kemunafikan, kebohongan, kepalsuan. Sebab Engkau Tuhan melihat dan mengetahui isi hati kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam kehidupan kami sehari-hari, tolong dan tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh menyatakan dan melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang menjadi sukacita bagi kami dan sukacita bagi sesama kami, itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada saat ini kami mendoakan seluruh jemaat-Mu yang ada di tempat ini yang mendengarkan firman-Mu, dan juga jemaat yang ada di tempat mereka masing-masing. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat bertumbuh, berbuah di dalam perbuatan baik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Hanya dengan firman Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami boleh melakukannya dengan baik yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan,
Sepanjang kehidupan kami, tubuh, jiwa, dan roh kami ini, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Kami yakin dan percaya jika Engkau Tuhan menyertai kami untuk melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, semua aktivitas kami, semuanya akan menjadi sukacita dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNH nomor 730, ayat 1, 2, dan 4, sambil mengumpulkan persembahan ke depan. Berdayakan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jemaat Tuhan, keluarga-keluarga muda akan rumah tangga di Bonapasogit akan aposo bulung. Hami perhalado dari wiksada 1 wik 10 sada radedo maka tahatai asa mendaftar hamu akan aposo bulung na rumah tangga di Bonapasogit. Bima mendaftar tu situa wiksada 1 wik 11 di dia pahamu maringanan. Songonya akan aposo bulung nami di luar nama ragami dah radedo hami majakot di haroromuna di sodo hami mau lihat ya mak. Bila namolusan bakwaluan Bukbona marsagale Tuhan sinandang tunahalo
Bapa